Apa hukum kaum muslimin? Apakah kaum muslimin wajib berbaiat kepada khalifah yang ditunjuk oleh suatu kelompok karena mereka tidak mengakui pemerintah yang ada, karena pemerintah tidak melaksanakan syariat Islam? Baik, kita katakan apakah dia mengakui berarti dia pemerintah yang sah? Apakah dia menerapkan hukum Islam, syariat Islam atau tidak? Kita tanya saja mana syariat Islam yang sudah diterapkannya sehingga kita wajib berbaiat kepada dia. Pemimpin di dalam Islam itu baru diakui kalau dia betul-betul bisa memimpin dan bisa memberikan hak-hak rakyatnya. Ini sejengkal tanah saja tidak memiliki kekuasaan. Bagaimana dia mau menerapkan hukum Islam? Jadi ini hanyalah pemimpin-pemimpin boneka, pemimpin-pemimpin bayangan. Ada kelompok-kelompok tertentu itu, Pak Bu, nanti jamaahnya diwajibkan berbaiat, sumpah setia mengakui pemimpin kelompok itulah amirnya, pemimpin yang sah, khalifah mereka. Adapun yang lain daripada itu keluar dari jalan yang benar. Lalu mereka membuat kelompok, nanti ada presidennya, ada khalifahnya, sampai tingkat RT mereka ada, tapi negerinya mereka tidak punya sama sekali. Aneh itu. Saya pernah ketemu dengan orang itu yang mengatakan bahwa pemimpin kaum muslimin yang seperti presiden dan menteri-menteri sekarang itu kafir. Dikafirkannya. Saya tanya, kafir? Saya tanya kepada dia, kalau pemimpin kafir itu wajib dipatuhi atau tidak? Tidak, Ustaz. Kamu tadi kesini pakai apa? Pakai sepeda motor. Kenapa pakai helm? Itu peraturan pemerintah. Kafir kata kamu kan? Tadi lampu merah kamu berhenti. Kok tidak kamu tabrak saja? Ada KTP tidak? Sini KTP-nya, lihat. KTP-nya ada lambang Garuda lagi. Ngaku-ngaku negeri ini kafir katanya. Ini apa ini? Akhirnya saya tanyakan kepada dia, gini, kalau seandainya seorang muslim berada di negeri yang dianggapnya kafir, dia tidak bisa menegakkan syariat Islam di situ, apa kewajiban dia? Hijrah. Kok masih di sini juga kamu? Kok belum hijrah juga sebenarnya? Kamu kan tidak bisa menegakkan syariat Islam di sini. Cari sana pulau atau suatu tempat di sana bisa menegakkan Islam. Kita bukan tidak mau menegakkan Islam, tetapi caranya. Langsung dia menjawab, oh hijrah itu maksudnya kalau sudah ada negeri Islam. Maka saya jawab lagi ketika itu, kalau begitu kalian belum paham bagaimana cara Rasulullah SAW berdakwah. Rasulullah ketika memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah, itu siapa pemimpin yang ada di Habasyah itu? Raja kafir ketika itu, belum Islam lagi. Lihat, sudah ada negara Islam? Belum. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, apakah sudah terbentuk daulah? Belum juga. Jadi kalian ini bermain-main dalam berdakwah. Kata kalian wajib hijrah, sekarang tidak mau hijrah. Alasannya kalau sudah ada negara Islam baru hijrah. Itu namanya bermimpi. Jadi sebenarnya itu adalah permainan-permainan tipu daya syaitan. Yang wajib kita berbaiat itu adalah kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada pemimpin yang sah. Pemimpin yang sah itu yang sudah terpilih diakui oleh ahlul hilli wal aqdi. Ahlul hilli wal aqdi itu mereka lah yang seperti mewakili kaum muslimin. Bukan setiap orang wajib datang, tidak. Lihat ketika sahabat, ketika Rasulullah SAW wafat, itu yang memilih Abu Bakar itu adalah ahlul hilli wal aqdi, tokoh-tokoh masyarakat, sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka yang pertama berbaiat, memilih. Kemudian datang perwakilan-perwakilan dari berbagai pelosok negeri Islam untuk menyatakan baiat kepada khalifah. Nah, bukan berarti setiap orang harus datang. Karena kalau seperti itu berat dan tidak memungkinkan. Semuanya harus datang. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, bukan semua kaum muslimin datang menemui Rasulullah SAW untuk berbaiat langsung. Jadi sebenarnya kelompok-kelompok seperti itu adalah kelompok-kelompok yang memecah belah umat. Kalau ingin menegakkan daulah negara Islam, ikuti metode Rasulullah SAW yang memulai dengan tasfiyah, membersihkan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kehidupan kaum muslimin. Ya, kemudian diterbiyah, dibina, dididik mereka dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan semuanya yang sudah dibersihkan tersebut. Maka insya Allah nanti Allah akan anugerahkan kekuatan dan juga kepemimpinan tersebut. Bagaimana dengan dakwah penegakkan khilafah tersebut? Rasulullah SAW diutus bukan untuk membuat khilafah, membuat negara, tidak. Rasulullah diutus untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan, membawa mereka kepada tauhid.
Kalau memang ia di Mekah sudah ditawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kata orang itu, kalau engkau ingin menjadi pemimpin, kami angkat engkau menjadi pemimpin bagi bangsa Arab ini. Apalagi yang kurang? Tapi Rasulullah tolak. Bukan itu yang dicari, bukan itu tujuan. Khilafah negara itu hanya payung. Walaupun tidak ada payung, hujan panas, kita tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Jadi khilafah itu bukan tujuan utama. Bagaimana dengan kaidah toleransi dalam berdakwah karena tujuannya sama-sama baik? Tujuan boleh sama baik, tetapi jalan juga harus baik. Niat saja tidak cukup. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, menasihati orang yang beralasan tujuan kami baik, wahai sahabat, wahai Aba Abdurrahman. Cara mereka salah, niatnya baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan karena jalannya tidak benar. Niat harus baik, cara juga harus benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam.